Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai nilai investasi perusahaan yang melakukan relokasi pabrik ke Indonesia. Yang pertama adalah Alpan dengan nilai investasi ataupun mungkin komitmen investasi sebesar 0,2 triliun rupiah. Kemudian juga ada Panasonic 0,43 triliun rupiah. Ada LG 5,4 triliun rupiah. Sagami 0,7 triliun rupiah. Denso 2 triliun rupiah. Kemudian ada Melon 1,3 triliun rupiah dan Kenda 2,2 triliun rupiah. Kita kompilasi datanya dari Sekretariat Presiden pada tanggal 30 Juni 2020. Dan berikutnya adalah mengenai realisasi investasi PMDN dan PMA, penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing di Indonesia secara triwulanan dari triwulan 1 tahun 2019 hingga triwulan 1 tahun 2020. Jika kita lihat datanya secara triwulanan, dua investasi ini menunjukkan tren yang terus meningkat. 195,1 triliun rupiah di triwulan 1 tahun 2019, angkanya terus meningkat hingga di triwulan 1 tahun 2020 di angka 210,7 triliun rupiah. Kami ambil datanya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 20 April 2020. Kita kembali berbincang bersama Pak Yose Rizal Damuri. Pak Yose, sebelum kita membahas mengenai data-data yang tadi sudah saya tampilkan, kita ke penjelasan yang tadi Anda sampaikan. Sebelum membahas mengenai ekosistem bisnis, ada hal yang cukup menarik dibahas bagaimana sebetulnya kesamaan struktur industri di Indonesia tidak sama ataupun mungkin kesamaannya rendah gitu ya jika dibandingkan dengan struktur industri yang ada di Tiongkok. Mungkin Anda bisa elaborasi lagi mengenai hal ini. Struktur industri itu apa? Apakah berkaitan dengan infrastruktur pendukung kah atau seperti apa? Jadi kalau kita bicara tentang struktur industri, kita bicara tentang bagaimana proporsinya di dalam produksi kita ya. Selama 20 tahun belakangan ini, struktur industri yang berkembang itu lebih banyak adalah industri ataupun juga sektor produksi yang berbasis sumber daya alam. Ya, karena memang insentifnya perginya ke sana gitu ya. Hampir selama 20 tahun, paling tidak hingga tahun-tahun 2015-2016 kemarin. Tetapi padahal kalau kita lihat struktur industri di Tiongkok tersebut lebih banyak berfokusnya kepada industri yang berbasis teknologi ataupun kalau tidak berbasis tenaga kerja. Padahal keduanya ini berbasis, dulu kita punya industri yang berbasis tenaga kerja cukup baik, tetapi selama 15-20 tahun belakangan itu menurun perannya. Ya, karena permasalahan tenaga kerja. Kemudian juga kita belum bisa mengembangkan industri yang berbasis teknologi. Jadinya kesamaannya ini cenderung rendah dibandingkan dengan negara-negara kompetitor kita. Baik. Ya, berikutnya adalah mengenai ekosistem bisnis, Pak Yose, seperti apa? Iya, kalau ekosistem bisnis seperti kita juga ketahui bersama, ini sekarang Pak Presiden bulan Oktober kemarin menyerukan bahwa kita perlu reformasi, baik itu reformasi regulasi, birokrasi, perizinan dan lain-lainnya. Yang sayangnya sampai sekarang masih tertatih-tatih, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini ya. Saya pikir RUU Prakerja itu bisa, RUU Cipta Kerja ya, bisa menjadi gateway, pintu masuk untuk perubahan-perubahan tadi. Nah, tapi kalau kita bahkan nggak mampu untuk menggolkan, mengimplementasikan RUU tadi, Cipta Kerja tadi, ya kita akan boleh melupakanlah apa segala macam yang reformasi yang ingin dilakukan. Jalannya pasti akan jauh lebih panjang lagi kalau itu tidak berhasil. Jadi saya pikir ini test case juga buat pemerintah ya, yang akan dilihat oleh para investor, apakah pemerintah serius atau tidak, atau bangsa Indonesia ini serius atau tidak untuk melakukan reformasi tadi. Ya, Pak Yose, tadi kita lihat ada beberapa perusahaan yang menunjukkan komitmennya untuk merelokasi pabriknya dari negara sebelumnya ke Indonesia. Dan ini kemudian datanya keluar pada saat musim pandemi. Ini kesan yang kemudian kita tangkap adalah bahwa walaupun kondisi sedang pandemi, tapi optimisme investasi di Indonesia tetap tumbuh. Tapi melakukan cross-check dengan indikator-indikator yang ada tadi sampaikan. Sebetulnya kita boleh merasa optimis nggak ya? Artinya gini, untuk kondisi pandemi ini. Ya.
bisa saja sih, tetapi begini, kayak seperti tadi yang dikemukakan, yang disebutkan itu kebanyakan adalah elektronik gitu ya. Investasi di bidang elektronik, di sektor elektronik terutama yang dari PMA itu pada kuartal pertama ini turun hingga setengah dibandingkan dengan kuartal tahun lalu. Dan kalau tadi disebutkan beberapa ratus miliar dolar gitu kan ya, itu kan cuma beberapa triliun rupiah. Ini sebenarnya nggak terlalu besar-besar juga, karena misalkan pada kuartal keempat itu aja menurut catatannya BKPM sendiri itu elektronik ini sampai 3 triliun rupiah lebih. Yeah. Jadi penambahannya mungkin nggak terlalu signifikan juga kalau masih hitungannya ratusan miliar. Yang kita butuhkan kan tentunya yang jauh lebih besar lagi. Tapi secara psikologis mempengaruhi nggak perusahaan-perusahaan lain ataupun mungkin negara-negara lain yang akhirnya memutuskan untuk melakukan investasi di Indonesia? Karena ini saja pada saat pandemi gitu komitmen investasi tetap ditunjukkan. Ya kalau dibilang untuk psikologisnya mungkin berpengaruh, tetapi kan negara-negara lain juga memperlihatkan statistik yang sama gitu ya. Tentunya akan lebih dibandingkan lagi juga, apalagi banyak studi-studi yang sudah dilakukan untuk memperlihatkan bahwa negara-negara mana saja yang bisa menjadi destinasi relokasi misalnya dari Tiongkok. Dan berbagai studi itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada di tempat yang cukup potensial untuk menjadi relokasi tersebut. Baik, Pak Yose, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini karena kita harus jeda sebentar, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.